Ya, kita teruskan pembelajaran kita hari ini ya, pembelajaran 4, halaman 124 ya. Jadi kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kalian juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Nah, hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda, tidak sama ya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan ya kan. Nah, setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, nih telur ayam. Anak ayam, induk ayam. Nah, ada juga gambar kupu-kupu. Nah, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Asalnya telur. Setelah beberapa hari menjadi apa? Ulat. Nah, ulat bulu tuh kan yang gatal-gatal. Ini di pohon ya. Lalu ulat ini akan apa? Memakan daun-daunan sampai sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nih, jadi kepompong. Ada kan yang bergantung tuh. Nah, tuh. Nah, setelah itu, ini beberapa lama, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, nanti kupu-kupu akan apa? Bertelur lagi, ya kan? Nah, itu namanya daur hidup atau perputarannya ya, itu. Nah, semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, coba ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, mau sama dengan yang dibacaan kata Bapak juga ya. Ini kan tahapan pertama telur. Cari di sini yang tentang telur. Nah, itu ya. Kemudian tahapan kedua ulat. Nah, bikin kata-katanya ya. Bisa diambil dari yang bacaan tadi ini ya. Ada sama nggak apa-apa. Ditambahi sedikit juga nggak apa-apa. Nah, sampai tahapan ketiga menjadi kepompong dan tahapan keempat menjadi kupu-kupu ya. Itu dibikin ya kalimatnya ya. Terus bikin pertanyaan tentang kupu-kupu. Dua ya. Umpamanya kupu-kupu berkembang biak dengan cara titik-titik, bisa juga kan di sini. Atau yang kedua umpamanya ada berapa daur hidup kupu-kupu, umpamanya ya, nanti bikin ya itu. Nah, terus halaman 127, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Macam-macam kupu-kupu ya, warnanya kan. Nah, bentuknya juga jenisnya. Nah, ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif ya kan, batik-batiknya itu nah. Warna-warnanya macam-macam, indah-indah pokoknya. Nah, mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, menirukan gerak daur hidup kupu-kupu sesuai dengan tahapannya. Nah, ini gambar masih posisi telur ya. Posisinya tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, ini gerak telur ya. Nah, yang kedua yaitu merangkak. Nih posisi badan nih merangkak. Ini masih posisi menjadi apa? Ulat. Telur lalu jadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat yang ketiga yaitu apa? Menjadi kepompong. Posisinya berdiri, tangan mengepal di atas ya, dan disimpan di atas kepala, diandak di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini adalah gerak kepompong ya, itu. Dan yang kelima yaitu berdiri, tangan terbuka. Nah, ini gerak kupu-kupu ya, berlari. Ini sambil kayak kupu-kupu terbang ya, itu. Ini.
Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan ini mudah aja. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Nah, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Manakah gerakan yang paling sulit kamu tirukan? Nah, dijawab ini nyaman aja ya, sesuai dengan yang kalian rasakan atau pengalaman ya, pengalaman yang pernah kalian temukan. Nah, terus amati gerak yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Nah, kalian bikin kalimat cerita sedikit lah ya, mengamati gerakan teman tentang kupu-kupu nih ya. Ini ada contohnya ya. Contohnya ke belakang ya. Nah, di sini nih. Aku melihat gerakan kupu-kupu yang dilakukan Banu. Namun gerakan tangannya sedikit salah. Nah, ini mengamati ya. Aku menyarankan dia memperbaiki gerakan tangannya. Banu, gerak tanganmu sedikit salah. Ada sebaiknya ya, kalau saran tuh, letakkanlah tanganmu di kaki, lalu dekaplah kaki dan badanmu. Nah, nanti bikin seperti ini ya. Ini contoh ya. Tuh. Nah, jadi memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Nah, ini kita lakukan sebagai tanda apa? Kita menyayangi teman. Nah, menyayangi teman termasuk pengamalan sila keberapa? Sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih.